Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Perkenalkan, nama saya Isabella. Saya adalah calon penerima baptisan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Pendeta Eka beserta seluruh warga jemaat Gereja Baptis Banyumanik Semarang. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana 1 tahun terakhir ini saya boleh belajar dan juga mendalami iman Kristen Protestan. Kemudian juga saya berterima kasih atas penerimaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada hari ini saya boleh menerima berkat baptisan. Jadi saudara sekalian, di sini mungkin yang belum kenal dengan saya adalah seorang Kristen Katolik pada awalnya selama 23 tahun hidup saya. Di sini saya memutuskan untuk mendalami iman menjadi seorang Kristen Protestan dan juga sebagai salah satu syarat untuk administratif pernikahan. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini saya hendak membagikan sedikit cerita saya mengenai perjumpaan saya dengan Tuhan. Sebagaimana seorang Kristen dari lahir yang berada juga di dalam keluarga Kristen, saya juga sudah dibesarkan dan juga diajarkan nilai-nilai kekristenan sejak lahir. Tetapi saudara sekalian, dengan seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa ternyata iman Kristen itu adalah bertumbuh lewat segala pencobaan dan juga rintangan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi masa awalnya itu saya hanya menjadi seorang Kristen biasa yang menjalankan perintah gereja dan juga perintah Allah ke gereja dan juga sebagai layaknya seorang Kristen saja. Sampai pada tiba saatnya pada masa-masa transisi dari saya usia 15, yaitu ketika SMP pindah ke SMA. Di situ saya mendapat salah satu pencobaan dari Tuhan yang juga mengubahkan hidup saya, dimana pada saat itu saya mendapat pencobaan, diberikan sakit oleh Tuhan. Pada masa-masa itu saya juga putus asa dan juga sempat menyerah dalam menghadapi pencobaan yang diberikan dari Tuhan. Akan tetapi pada saat itu akhirnya saya mendapatkan berkat, penghiburan dan juga penerangan dari segala pencobaan hidup saya dengan mendengarkan firman Tuhan dari salah satu radio rohani yang ada di Indonesia, di kota Semarang ini, yaitu Radio Good News FM dan juga Radio Rema FM. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, akhirnya saya berusaha kembali untuk bertumbuh dalam iman sampai dengan 1 tahun terakhir ini. Setelah saya mendapatkan pembelajaran baptis bersama Bapak Pendeta Eka, saya kembali disadarkan dan juga dikuatkan kembali untuk lebih mendalami lagi dan juga menyelami firman Tuhan dan juga nantinya mengaplikasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Di sini ayat emas yang menjadi pegangan dalam hidup saya adalah dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang bunyinya adalah, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang berarti kita itu harus tetap teguh, kita harus tetap sabar di dalam pencobaan yang diberikan dari Tuhan. Karena pasti ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai, ada waktunya untuk bersuka, ada waktunya untuk berduka. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang baik, kita harus selalu berpegang dan juga berpedoman dengan Tuhan, dalam menghadapi segala pencobaan dan juga salib kehidupan kita. Kemudian komitmen saya selanjutnya setelah menerima berkat baptisan adalah berusaha lagi untuk memperbaiki diri saya dalam mendalami firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Mungkin sedikit ini cerita kesaksian dari hidup saya. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Banyumanik. Pada hari ini saya Yusika Aprilia Kristiawan akan bersaksi tentang kehidupan saya sebelum percaya Yesus. Saya selalu melakukan banyak perbuatan dosa. Dulu saya selalu bersungut-sungut dalam
melakukan kegiatan, dan saya tidak pernah bersyukur atas berkat kebaikan yang Tuhan telah berikan, dan tidak pernah mau mendengarkan apa kata orang tua. Tetapi setelah saya diajak om dan tante saya untuk pergi ke gereja, di sana saya mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa perbuatan yang saya lakukan tidak baik, dan saya mulai merubah sikap saya dan mulai percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat. Setelah percaya Yesus, saya hidup bersama Tuhan dan menjadi anak Tuhan, serta saya dikuatkan dan disadarkan untuk rajin pergi ke gereja, beribadah bersama-sama, dan saya berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan yang setia dengan cara dibaptiskan. Ayat favorit saya 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan janganlah lemah semangatmu, sebab ada upah bagi usahamu. Dari ayat tersebut mengajarkan saya supaya tetap semangat dan berusaha, pantang menyerah dengan berusaha, serta tetap mengandalkan Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Banyumanik yang dikasihi Tuhan. Nama saya Danilo Kristofalen, nama panggilan saya Elo. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang kesaksian saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena saya adalah orang berdosa dan tidak ada yang selamat dari dosa kalau tidak karena penebusan Tuhan Yesus. Untuk itu, saya memutuskan dibaptis karena perintah Tuhan, dan sebagai bukti bagi siapa yang percaya kepada Yesus harus dibaptis dan meneladani sikap Tuhan Yesus melalui baptisan air. Melalui baptisan, saya percaya dosa saya sudah diampuni dan mau hidup baru sebagai anak Tuhan Yesus dan melayaninya. Saya mempunyai ayat Alkitab yang menginspirasi saya untuk dibaptis. Yohanes 3 ayat 5 berbunyi, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat untuk Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada hari ini saya Nisela Maiditsa akan bersaksi tentang Nisela pada saat belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu saya sering takut jika Tuhan Yesus itu tidak ada, takut jika Tuhan Yesus itu tidak melindungi Nisela, takut pada kiamat. Dan pada saat itu Nisela bercerita kepada papa saya, dan papa saya bilang Tuhan akan datang kedua kalinya di dunia ini dan menjemput umatnya untuk mengikuti dan menyembah Dia. Dan pada saat itu saya berkomitmen untuk dibaptis karena Tuhan Yesus itu selalu melindungi saya. Dan ayat yang favorit saya adalah Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Pada ayat ini diajarkan bahwa kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan bagaimana, tetapi kita harus tetap mengikutinya. Terima kasih.